Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Miftah Yusufati. Hari ini kita membahas tentang jejak partai politik Islam. Oke Pak Joko, sekarang giliran Bapak lagi. Bapak tadi bicara sampai ke Orde Lama. Ya, belum masuk ke tataran Orde Baru. Ya, prasejarah kalau nggak Jejak Partai Islam sebetulnya yang paling monumental ya. Sepanjang sejarah itu, terutama di masa-masa Orde Baru atau kalau sebelumnya ada, ini apa sebetulnya? Kalau kita membaca, kita kan bukan aktor yang waktu itu. Kita mungkin aktor agak pinggiran pun, sekarang pun pinggiran. Ya, di pojok. Kita ini orang-orang pojok. Ditanyakan politisi marginal ya Pak. Kapan? Kita ini orang pojok. Kenapa? Orang yang udah tidak lagi bisa dipojokkan. Silakan Pak. Pojoknya. Pojok mentok. Jadi kalau nggak salah saya tadi sampai bahwa secara kesimpulan bahwa partai-partai Islam itu sekitar pemilu 55 ya, itu punya suara hampir 50%, 47 sekian persen. Tapi masih kalah PNI kan Pak ya? Ya jadi gini, Masyumi 57, NU 45, PSI itu 8. Belum lagi yang kecil-kecil seperti misalnya. Itu dari 257 udah dapat berapa? 57 tambah 45, 100 sekian. Jadi memang tidak sampai separuh. 3,7% Pak. Ya, tahun 55. Tahun 55 itu Partai Islam kalau dicampur semuanya itu 43,7%. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita tidak mampu membuat undang-undang dasar baru. Memang sekarang banyak suara-suara yang pengen kembali ke 45, tapi itu tidak dibicarakan sekarang. Ya. Ya, tak? Jadi itu adalah ahistoris menurut saya. Satu kata saja, ahistoris. Waktu itu, itulah puncaknya kekuatan Islam. Meskipun Mas Sumi secara internal kecewa. Padahal Pak Natsir sudah membuat bagaimana Sumatera Utara itu, Aceh itu tetap Sumatera Utara. Jangan biarkan partai di luar partai Islam, khususnya Mas Sumi, menang satu provinsi sekalipun. Dan memang Sumatera itu adalah dimenangkan oleh Mas Sumi. Jadi dari seluruh Indonesia ini 18 daerah pemilihan, 16 dimenangkan oleh Mas Sumi. Maluku, Provinsi Maluku belum ada Maluku, itu menang Islam. Ya, hanya NTT saja itu memang itu Partai Katolik dari dulu yang melahirkan Pak Fransida, Profesor Johannes, Ben Mangrengse, sampai banyak tokoh-tokoh itu dari sana, dari tokoh Partai Katolik Indonesia itu. Dan Islam, kekuatan Partai Islam itu mulai bangkit ketika kekuatan kiri yang dikomandani oleh pasangan semula Syahrir dan Amir Syarifuddin Harahap, yang semula adalah Muslim kemudian menjadi Kristen, yang terakhir menjadi tidak tahu Tuhan, dan dia dibunuh di Ngalian, Karanganyar, Surakarta. Jadi ya hidupnya tragis. Nah, itu pernah dimuat di dalam buku itu, di Tempo itu. Jadi 47 pertengahan di bawah komando Hatta, itulah kabinet Mas Sumi paling berkuasa. Dan itu tidak bisa dihentikan sampai 57. Jadi kalau saya ditanya 47 sampai 57, itulah kekuatan pemerintahan sehari-hari di bawah komando Islam. Dengan tokohnya Pak Natsir, Pak Wahid Hasim kemudian meninggal. Tetapi kita masih bisa ngomong dengan Kiai Maskur, penggantinya Pak Wahid Hasim itu. Pak Wahid Hasim kan meninggal dalam usia yang masih muda, 30 sekian, 33. Dia dulu anggota MPR 9 founding parties yang paling muda, Pak Wahid Hasim itu. Belum ada umur 30. Yang paling tua Pak Agus Salim 61. Nah, itulah puncak-puncaknya kekuatan Islam. Itu berkat didikan Belanda, didikan Jepang, sorry. Jepang memberikan perlindungan politik yang luar biasa untuk melawan negara Barat yang kafir itu kan gitu loh, yang gitu, dan kekuatan militer. Bayangkan sudah ada peta, dan peta itu di seluruh Pulau Jawa.
90% ketuanya Komandan Peta, Dai Danconya itu mayor, Komandan Batalion itu semua Islam, pemuda Muhammadiyah, Pak Kasman Sinodimejo, Iskandar di Pekalongan, Sudirman, Mulyadi Joyo Martono, itu Muhammadiyah semua. NU diberikan disabilillah, ya Maskur itu belum cukup. Masumi minta satu lagi khusus Islam yang namanya Hizbullah. Hizbullah itu komandannya adalah dari NU Janul Arifin, ya Janul Arifin yang sekarang dari nama di daerah kota itu. Kemudian wakilnya Muhammad Rom, dan gurunya, komandan gurunya, direktur sekolahnya itu adalah Kiai Gontor Imam Zarkasi. Luar biasa. Dan mereka memang dididik lebih singkat, 3 bulan. Tetapi kekuatan 1 batalion yang kemudian menyebar, mendidik anak buahnya di bawah, itu luar biasa. Bahkan di Diponegoro, di Jawa Tengah, itu ada 3 batalion yang sangat diandalkan, 423, 424, dan 426. Itulah Hizbullah. Dan itulah satu-satunya batalion yang di pertengahan masuk Madiun oleh Nasution atas perintah Hatta. Hatta kan Menteri Pertahanan merangkap Perdana Menteri. Pak Dirman sakit karena melihat Madiun sudah sulit untuk dipersatukan itu. Itu hanya tentaranya Pak Harto, tentaranya Darmono, tentara itu semua di ring 2, ring 3 tidak diperbolehkan masuk ke Madiun. Karena waktu itu intrik antar tentara itu luar biasa. Jadi penyakitnya politik itu ya selain di kalangan sipil yang begitu, rakyatnya juga masih banyak buta huruf, dan tentara-tentara ini kan ada 3 lapis, ada Kenil, ada Peta, ada Laskar. Dan di Laskar inilah permusuhan Pesindo dan Hizbullah bagaimana. Musim minyak sama air, khususnya di Surakarta itu, yang seorang komandan tentara Brigade Senopati itu sampai bisa meninggal di depan rumahnya sendiri. Yang didakwa adalah 2, Siliwangi karena disadari dan tentara Islam, tetapi ternyata itu permainan PKI sendiri, permainannya Alimin sendiri bagaimana supaya memfitnah. Dan memang Pak Dirman kan sempat menyuruh itu pulang Siliwangi, Senopati anakku. Siliwangi bertanya, Siliwangi anak siapa Pak? Sudirman nggak bisa gini. Nah, hanya satu berapa kompi pulang. Nah, itu contoh-contoh bahwa persoalan politik di Indonesia, bahwa tadi partai-partai Islam itu selalu dekat dengan Angkatan Darat, selalu. Jadi ketika tidak setuju dengan Linggarjati segala macam, Masumi di belakang Pak Dirman. Tetapi ketika Tan Malaka udah nggak karu-karuan di situ, Masumi mundur. Dan kurun itu 45, 46, 47 itu Islam tersingkirkan. Itu dikuasai karena Islam dianggap kolaborator Jepang. Ya memang difasilitasi banyak. Jangan kan kekuatan politik Islam, Soekarno-Hatta aja kolaborator Jepang kok. Muncullah Syahrir yang bisa berunding di mata internasional. Syahrir tidak bisa orang lain. Itu kan taktik-taktik yang oleh tentara tidak sabar. Nah, dan setelah itu Korde masuk yang Korde lama, Pak Juanda sendiri yang akhirnya menyelamatkan itu kan. Saya ingin kalau memang ini buatan Undang-Undang Dasar 45 balik, tapi piagamnya pakai yang piagam Jakarta 22 Juni, kembalikan 7 kata kan gitu. Itu artinya masih berani nongol lagi. Dan Pak Juanda dengan sangat arif, bukan begitu Pak Kiai, bahwa keberadaan piagam Jakarta adalah dijamin dengan kalimat bahwa piagam Jakarta merupakan satu kerangkaian dengan 45 rangkaian konstitusi dan menjiwai. Dan itu rohnya itu melambrang kemana-mana. Jadinya sekarang bagaimana peradilan agama seandainya partai Islam tidak ada P3 itu, PDI mau Golkar pecah 2. Jadi partai-partai Islam tetap diperlukan selama hubungan negara dan Islam itu memang dianggap ada, dan sejarah tidak bisa
dianggap remeh, diabaikan bahwa kelahiran Indonesia ini adalah hubungan yang saling memahami antara kekuatan Islam dan nasionalis. Jadi kalau ada sekarang orang mengatakan aku beragama Islam, aku berislam, dikatakan identitas. Justru yang ngomong itu sendiri sudah mengidentifikasi dirinya, kamu bagian dari Jawaisme yang Hindu. Sama, jadi begitu Anda menuduh Islam itu Anda sudah mengidentitas bahwa Anda tidak menuduh Islam. Oke, Ustaz Fadli. Ya. Ada semacam gairah Islam yang begitu kuat ya, para tokoh-tokoh terdahulu ya. Pak Joko tadi memberikan contoh bagaimana P3 berjasa ya dalam mengabulkan undang-undang apa tadi? Peradilan agama. 1989. Terus pada saat ini apakah yang paling menonjol dari perjuangan partai-partai Islam yang Bapak baca, yang Ustaz baca, ya selain tentu saja tadi apa yang terakhir reaksioner. Iya, jadi Tadi saya mau menyambung dari Pak Joko ke Bang Juanda juga ke soal apa ya? Tadi kan kita nggak usah simbol-simbol yang bermain begitu ya, tapi cukup masalah bagaimana kekuatan ideologi Islam di masing-masing anggota itu untuk memperjuangkan Islam ya. Karena kan ada VIR din tato wa anta mas'ulun an islamiha, di mana saja kalian berada kalian bertanggung jawab terhadap kondisi keislaman itu ya. Tapi saya melihat begini, beberapa waktu lalu saya pernah hitung-hitungan gitu ya, berapa sih orang Islam gitu di parlemen itu. Mayoritas fraksi terbesar mungkin barangkali fraksi Islam gitu misalnya, yang orang Islam itu. Tapi begitu ada kepentingan Islam yang harus dibela secara kolektif gitu, itu nggak bisa. Karena dia terikat oleh partai masing-masing. Begitu dia ingin menyuarakan ini, dia takut sama. Bisa dikasih contoh apa? Ya, Dalam kasus apa? banyak lah ya, tapi Nggak usah banyak, satu aja. nggak usah, kalau sini. Nanti ketahuan partainya. Nanti partainya ketahuan kan nggak. Maksud saya nggak mau cerita itu. Tapi ini kan fenomena ya. Ini yang globalnya aja. Kalau parsial nanti ceritanya lama nih Pak. Bisa lagi 30 menit lebih gitu kan. Nah ini saya pikir ini akhirnya kita terjebak oleh kondisi masing-masing di partai politik itu masing-masing. Nah, maksud saya gini, kadang-kadang perlu juga punya komunitas tersendiri yang membela Islam itu secara benar gitu. Bukannya sekarang kan ya, kalau dulu memang sangat ideologis apa ya Pak? Islam kan memang dia sampai dia di penjara, mati di penjara. Gitu. Kalau sekarang enggak. Kalau udah beda sedikit kayak kalau keluar partai itu dua, kalau nggak kecewa ya kecewe. Jadi udah itu ada namanya. Iya. Jadi kalau kecewa keluar dia. Kalau tahu dia keluar juga. Maksudnya saya pikir ini nggak ada ideologi lagi yang dibela di dalam perkembangan partai itu ya. Mas. Jadi akhirnya kebelakangan ini karena begitu ya. Yang namanya partai Islam dari awal sampai akhir nanti akhirnya nggak bisa jadi partai imam, jadi partai makmum aja ini, gitu. Nggak bisa menguasai negara ini gitu. Nah maksud saya ini mungkin barangkali ada muhasabah politik gitu ya bagi begawan-begawan politik Islam Indonesia ini gitu. Coba kita menurunkan ego masing-masing, kemudian kita bercerita tentang bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Sebagai agama yang sempurna di mata Allah itu bisa membawa kebaikan buat orang banyak di Indonesia ini ya, bukan hanya sekedar masalah kepentingan-kepentingan tertentu yang mau dibawa, tapi juga masalah-masalah lainnya yang bisa menjadi membawa manfaat buat orang banyak. Saya pikir itu yang menjadi pemikiran awal kita. Kalau mau besar, kita harus menurunkan ego masing-masing. Bahwa yang kita bela itu bukan soal dunia aja gitu. Tapi ada soal akhirat yang lebih besar yang menjadi tempat kembali kita nanti ya. Bahwa ini hitung-hitungannya menjadi hitungan orang yang mempertahankan kebaikan di muka bumi ini, menjadi paku bumi ya, yang paku bumi Nusantara lah gitu istilahnya begitu, yang bisa mempertahankan Islam itu
dengan baik di Indonesia. Mungkin bukan hanya politik ya, di bidang-bidang lain juga begitu. Bagaimana kita bersatu di bidang politik, bagaimana kita memikirkan bidang ekonomi secara kolektif bersama-sama, pemberdayaan umat dari uang zakat dan segala macam, pendidikan dan segala macam. Kalau ini ada kebersamaan yang ini, saya yakin ya, dan sepenuhnya yakin bahwa Islam itu menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Batun. Tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian itu. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu jadi benar-benar tercipta itu ya. Nah, inilah yang saya Pak Bang Miftah tadi tanyakan ya. Kira-kira bagaimana ini bisa menjadi baik itu? Saya pikir itu tadi caranya islah bersama-sama, muhasabah. Mungkin caranya bagaimana itu harus dipikirkan, entah bikin partai politik bersama atau partai politik yang sudah ada dipertahankan, kemudian mempunyai tema-tema yang sama yang harus dibela ya, kalau memang akarnya itu masalah Islam atau masalah kemaslahatan umat ya, baik itu yang menyangkut keislaman sendiri maupun keindonesiaan. Saya pikir itu bisa dibicarakan secara bersama-sama oleh begawan politik Islam Indonesia lah, saya pikir gitu, Bang. Bang Juanda, masih ada tambahan? Ya, saya mau ingin yang tadi itu kan masih ada yang sebetulnya kita belum masuk gitu ya. Jadi ada pemikiran 2 tahun 80-an itu kan sebetulnya Islam di kalangan anak-anak muda itu kan yang sampai sekarang berdampak begitu, simbol-simbol identitas Islam itu muncul kan pada tahun 80-an. Sebelumnya mana ada tentara, anak polisi pakai jilbab, istrinya nggak boleh kan? Iya, Nggak ada. Tapi fenomena tahun 80-an ketika banyak lahirnya para pemikir-pemikir Islam ya, walaupun oleh ada kelompok, ada Cak Nur, pikiran kayak Cak Nur itu yang menekankan substansi itu kelompok yang lain, tapi ada juga identitas itu seperti bilang tadi itu. Yang itu kemudian terjadi konvergensi ke sana salah, kalau dekonvergensi keduanya ya kemudian muncul sekarang ini. Akhirnya kan kemudian walaupun itu simbol, tetapi identitas itu muncul di tentara, di polisi, ya, bahkan poluan sampai ke jantungnya langsung pakai jilbab, anggota tentara perempuan pakai jilbab. Dan dulu mana ada orang sembahyang pun mungkin dalam tanda petik bisa sembunyi kan yang Islam di ini. Nah, itulah yang terjadi pada satu kurun waktu, kemudian lahirlah reformasi, kemudian jadi terjadi perubahan luar biasa di dalam konteks sosio religius di masyarakat kita. Lihat kalau tadi Pak ini kan memang itu ada proses di politiknya ya, tapi sebetulnya kesadaran yang terang-terangan itu yang sampai hingga sekarang itu muncul itu sejak dari, kalau saya perhatikan sejak dari tahun 80-an ya, dan pergerakan pemikiran Islam baik di politik, di ekonomi, lahirlah itu Bank BMI itu di akhir masa Pak, lahirlah ISMI dan sebagainya, dan kemudian para politisi yang tadinya sembunyi-sembunyi gitu ya, tanda petik juga itu sekarang terang-terangan di Golkar di mana-mana itu yang tadinya walaupun tidak di partai Islam gitu loh. Tetapi simbolisme dan jilbab dipakai ketika itu orang menjadi tersangka korupsi. Walaupun orang kadang-kadang soal identitas Islam itu, walaupun kadang-kadang masih ada yang mengatakan jangan pakai partai identitas politik. Enggak, kita di dalam Islam itu identitas dan ya, substansi dan luar dan dalamnya itu harus satu. Makanya dibilang kafah, ya kan, keseluruhannya. Dan itu kita berharap sebetulnya itu lebih banyak ditampilkan oleh partai-partai Islam secara simbolik gitu ya, misalnya kayak mohon maaf kita harus sebut nih misalnya PKS gitu ya, terlepas dari kita setuju atau tidak setuju gitu, tapi ini ada segmen tersendiri, ada pandangan Islamnya tersendiri secara sosial. Kemudian Kita mah setuju aja. iya, enggak, maksudnya itu kalau kita mau lihat segmentasi aspirasinya ya, cara mereka mempraktekkan Islam gitu loh. Bagus ya. Iya kan? PAN, Muhammadiyah lebih dominan di sana gitu loh. Itu banyak. PKB, NU lebih wajahnya sana. Nah, yang problem di kita itu sebetulnya adalah pada keputusan-keputusan strategis bangsa di level di partai. Itu yang tadi dibilang itu kadang-kadang ini tapi tidak bisa menyatu karena dikontrol oleh partai yang oligarki partai lah kira-kira situ, pengurus partai ininya yang tidak ini terjadi pemblokan di ininya. Kalau kita perhatikan di zaman Bu Mega, di zaman SBY masih ini yang terakhir itu masih ini, tapi mohon maaf sekali nih kalau saya salah, analisa saya keliru. Kalau saya di zaman ini seluruh partai terlalu dilokalisir ke satu tempat.
Jadi tidak ada lagi penyimbang. Kalau zaman sebenarnya kan masih banyak tuh di luar yang bisa memberi koreksi, dan akhirnya kan pemerintah juga agak ininya. Terlepas dari apakah itu Islam atau tidak, tapi dari dua rejim yang kita perhatikan sepanjang pemilihan langsung ini ya, di ini mereka juga sadar, rejim itu sadar perlu ada simbolisasi di sana. Maka kemudian PSBY itu tarik PBB waktu itu, perlu ada simbol. Terakhir ini juga begitu kan, kalau saya tidak salah, di Muega bisa ada P3 masuk ke sana sehingga yang dibilang itu. Jadi itulah potretnya kita. Nah, kita mau kembali ke soal kebetulan yang mohon maaf mengalami sedikit musibah atau apa itu ya P3. Partai Islam kita yang pakai Ka'bah dan apa-apa kemudian tidak lolos. Itu yang kita prihatin sebetulnya. Menurut saya ada dua hal yang saya perhatikan, dia terlalu full. Terlalu para pemimpinnya, kemudian terlibat juga pemimpinnya dalam soal isu yang sangat, misalnya menjelang pemilu, mohon maaf ketua umum P3 ditangkap PKPK, itu pasti berdampak. Dan di DKI yang tadi saya mau belum ini, di DKI yang pernah menjadi lumbung suara P3 ya, P3 luar biasa, kita masih itu tuh kita ikuti pada tahun 80-an itu. Kemudian satu kursi pemilu 2020 dan sekarang juga satu kursi juga saya periksa. Kemudian tokoh-tokohnya keluar. Artinya tokoh-tokohnya terjadi perbedaan pandangan politik di internal itu membuat partai itu itu P3 aja. Nah, tetapi ada lagi yang kita lihat dinamikanya di pemilu. Kalau kita lihat pemilunya, PKS menang di DKI. Jakarta benar. Jakarta. Ya. PAN naik. Iya kan? PAN naik. Dan menurut saya, inilah sebetulnya, kemudian ada beberapa partai PKB juga naik gitu ya. PKB juga naik. Dan PBB tidak pernah naik. Padahal ini sebetulnya tokohnya bagus nih. Tokohnya bagus Pak Yusril itu, tapi kita nggak tahu kenapa begitu ininya. Nah, jadi bagus menurut kita. menurut kita. Jadi yang Menurut jadi abang kita mau hubungkan dengan apa? Dengan pertanyaan apa tentang HMI itu. Jadi di HMI itu yang melahirkan tokoh seperti Yusril, dari Cak Nur ya, perbuatan pemikiran itu, orang kemudian banyak juga yang kayak Mahfud MD dan apa-apa itu, dan lain-lain sebagainya, banyak lah ininya. Dulu memang banyak yang Pak Harto, karena HMI, pimpinan HMI, PP HMI, dan kami waktu itu tidak ada pilihan lain, karena di ujung Pak Harto itu kan semua orang sepakat, mungkin dia di tengah, kalau tidak di tengah dia mungkin agak sedikit kayak ini, maka lahirlah ICMI dan macam-macam, mau itu didukung aspirasi itu, ya kan? Ya. Dan HMI, walaupun dulu tuh banyak mengkritik Pak Harto juga di ininya, di ujung itu full ke sana, karena aspirasi ini ke sana, aspirasi pemerintah sudah apa namanya, ini kayak di sininya, Nah, jadi kemudian dan jangan lupa bahwa saya memperkirakan di zaman pemerintahan ini yang akan datang ini akan banyak di situ para politisi Islam berada di lingkaran, direkrut bisa berada di Oke, itu nanti kita mungkin Pak Joko. bukan 1 menit Pak, Bapak bikin closing statement. Jangan menangisi ketidakadilan P3 banget ya. bahwa nasib P3 itu sudah terakhir ketika Golkar pecah sekian partai, PDI juga mengalami demikian. Jadi itulah memang keharusan sejarah. Tetapi dengan hilangnya P3 dalam tanda kutip, itu bukan berarti api politik Islam, ekonomi Islam, kebudayaan Islam, dan seterusnya itu akan bukan padam, bukan susut. Anda perhatikan kata syariat yang dulu tahun 70-80 paling ditakuti, dan bahkan presiden yang kemudian husnul khotimah dekat dengan Islam, Pak Harto, itu pernah ngeledek sama Kiai Dahlan. Apakah kita harus menjalankan syariat? Padahal syariat. Dan detik itu juga mulai 68 Depak tidak pernah melakukan upacara peringatan Piagam Jakarta. Itu tiap tahun ada anggarannya. Iya, itu di stop. Dan itu boleh. Tetapi perlindungan juanda melalui Undang-Undang Dasar 45 itu berlakunya Pancasila itu sejak 5 Juli loh, bukan 18 Agustus, karena diperlukan kembali, dan itu memberikan ruang itu tadi, Jadi insya Allah saya pikir dengan perkembangan jaringan yang begitu luas segala macam,
Islam akan menyebar di mana-mana. Apakah dia pakai baju hijau ataukah baju biru, baju kuning, sekalipun merah. Yang merah pun sekarang sudah ada masjid. Dulu mana ada kantor PDIP itu ada masjid? Nggak ada. Oke, silakan. Silakan closing statement. Ya, Saya juga berharap begitu ya. Artinya semua bergeraklah untuk membela ya terutama membela Islam ini begitu ya. Terutama sekali harapan kita kepada partai-partai Islam gitu, seperti ya partai-partai berbasis Islam lah ya. Seperti PAN, PKS, P3, PKB, PBB, Partai Umat dan lain-lainnya yang berbasis Islam ini bisa menjadi aspirasi yang sangat baik buat umat Islam gitu. Bisa menjadi corong corong umat gitu, sehingga kita ini bisa terbina juga, bukannya umat Islam hanya sekedar bayar pajak tapi terbina dengan pajak-pajaknya juga. Nah, jadi saya pikir perlu introspeksi masing-masing. Harapan kita sebagai umat ini, partai-partai ini sangat aspiratif gitu pada aspirasi umat ya. Closing statement. Ya, kita. Tapi sebelum itu kita mau ingin sampaikan bahwa kita itu 87,3% Muslim ya. 84%. Enggak, 87,3% itu hasil hasil ini kemarin I see. di tahun lalu ya. Oke. Statistik ini ya. Dan ada satu lagi sebetulnya kita memang kenapa kita kelihatannya kita itu partai-partai Islam itu ya. Yang perlu kita titipkan ke partai Islam itu adalah bahwa kesadaran dari mereka yang menyatakan mengikatkan diri keyakinan kita kepada Islam itu ada satu misi yang yang utama yang kita harus jalankan, dan itu adalah misi kenabian, adalah dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran, kebaikan, dakwah itu mesti kita berharap di partai-partai maupun ataupun secara perorangan maupun partai, secara organisasi atau di mana saja, dan terutama partai karena mereka punya misi kekuasaan. Jadi kita berharap bahwa setiap, walaupun mungkin secara berkelompok itu mungkin ini, tetapi terutama yang mereka mengikatkan diri pada basis-basis Islam itu PKS, PKB, PAN, jangan sampai lupa dengan apa yang kita sebut dengan dakwah itu, kebaikan. Terima kasih. Oke. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Tetapi umat Islam bagaimanapun belum mencapai ruh daripada ayat tersebut. Nampaknya introspeksi, begitu kata Ustaz Fadli, itu adalah hal yang penting. Dan kata saya, kita butuh taubat nasional bagi pemimpin-pemimpin Muslim. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.